Katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Pertanyaannya emang iya ya? Kamu kalau dikasih uang emangnya nggak bahagia? Apakah jangan-jangan kata-kata itu cuma berlaku buat orang kaya aja? Teman-teman tahu nggak sih kalau ini tuh beneran ada penelitiannya? Jadi kata-kata uang bisa membeli kebahagiaan itu bisa dibuktikan nggak kebenarannya? Terus hasil penelitiannya bagaimana? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Menjadi kaya memang belum tentu jalan menuju kebahagiaan. Tapi uang itu penting. Nih, tanya aja ke siapa aja yang nggak punya uang. Memiliki pendapatan yang lebih tinggi misalnya dapat memberi kita akses ke lingkungan yang lebih aman, perawatan kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, pekerjaan yang memuaskan dan lebih banyak waktu luang. Namun ternyata ini hanya berfungsi sampai titik tertentu, sampai level tertentu. Begitu pendapatan kita mencapai tingkat tertentu dan kebutuhan dasar kita terpenuhi, efek positif dari uang ya, seperti membeli rumah impian, seringkali diimbangi oleh efek negatif seperti misalnya kerjanya jadi lebih lama, kerjanya lebih bikin stres, dan segala usaha untuk mempertahankan pendapatan itu tuh bikin stres. Mungkin kita suka berasumsi kalau benda yang material itu menghasilkan lebih banyak kebahagiaan daripada pengalaman. Nah, benda fisik kayak misalnya iPhone, tas mewah, atau mobil terbaru bertahan lebih lama daripada misalnya kesenangan dari pergi ke konser atau ikut kelas masak atau pergi berlibur. Nah, membeli sesuatu memang membuat kita bahagia setidaknya dalam jangka pendek ya. Namun dalam jangka panjang kita udah terbiasa dengan barang-barang itu. Meskipun awalnya mungkin bikin kita semangat dan bahagia gitu. Wah, HP baru gitu. Tapi akhirnya HP baru itu jadi normal dan kebahagiaannya juga jadi memudar. Sementara itu, kebahagiaan yang berasal dari pengalaman cenderung rasa bahagia itu meningkat seiring waktu. Karena dalam mengalaminya itu kita berbagi kesenangan dengan orang lain dan juga meninggalkan memori indah buat kita. Nah, mungkin kita juga mikir membelanjakan uang untuk diri sendiri akan membuat kita lebih bahagia daripada membelanjakan untuk orang lain. Namun ternyata ketika peneliti menilai kebahagiaan sebelum dan sesudah orang menghabiskan bonus tahunan, orang melaporkan kebahagiaan yang lebih besar ketika mereka membelanjakan uang bonus untuk orang lain atau menyumbangkannya untuk amal daripada ketika mereka membelanjakannya untuk diri mereka sendiri. Ini terlepas dari seberapa besar bonus itu ya. Jadi salah satu alasan untuk fenomena ini adalah memberi kepada orang lain itu membuat kita merasa baik tentang diri kita sendiri. Jadi sebelum kita mengeluarkan dompet atau mengklik untuk memesan secara online, mungkin kita perlu mempertimbangkan apakah yang kita belanjain ini akan bisa bikin kita bahagia. Tapi kalau misalnya malah membahayakan kebutuhan dasar kita ya pikir-pikir lagi kali ya. Menurut penelitian Universitas Princeton tahun 2010, menunjukkan bahwa uang dapat membantu membuat kita lebih bahagia tapi tidak melebihi dari besaran $75.000. Kemudian datang studi tahun 2021 dari Matthew Killingsworth, seorang rekan senior di Wharton School of the University of Pennsylvania. Killingsworth mengumpulkan data selama periode 7 tahun secara real time dari puluhan ribu orang di berbagai pendapatan, mulai dari mereka yang berpenghasilan minimum hingga mereka yang berpenghasilan lebih dari $500.000 setahun atau setara 7.826 jutaan. Nah, dia meminta orang untuk menilai tingkat kebahagiaan mereka dalam skala yang berkelanjutan. Tapi ya kalau kita mau pakai nominal uangnya buat ngelihat konteks di Indonesia, harus pakai analisis purchasing power parity nih. Jadi duit $500.000 tadi itu bisa kebeli apa aja di Amrik dan belum tentu ekuivalen sama angka 7 miliaran tadi. Bisa aja lebih rendah angkanya di kita karena harga-harga di sini kan lebih murah ya. Nah, langkah-langkah yang diambil Killingsworth membuat eksperimennya itu beda sama eksperimen sebelumnya. Termasuk studi Princeton sebelumnya, dia menemukan bahwa tingkat kebahagiaan kita sehari-hari memang meningkat ketika kita menghasilkan lebih banyak uang. Kalau menurut kamu gimana nih? Kamu masih percaya kalau uang tidak bisa membeli kebahagiaan nggak? Atau jangan-jangan kamu emang udah kaya dari lahir? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian dulu konten Pro Kontra hari ini. Like dan share video ini ya. Subscribe juga channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru kami. Kalau ada kritik dan saran bisa hubungi aku lewat sosial mediaku yang linknya tertera di deskripsi ya. Aku Mela mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di Pro Kontra episode selanjutnya.